Telepon interaktif kami di 021392 di 5252 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Tadi sudah kita bahas bersama dengan Bapak Aji Dewan Daru dengan pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini merupakan momentum untuk masuk kepada saham-saham tertentu, terutama dalam menghadapi momentum window dressing di Desember nanti. Nah, kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan oleh Bapak Aji Dewan Daru dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa 4 saham yang direkomendasikan. Ya, diantaranya adalah ada Astra International, direkomendasikan buy, supportnya di 6.025. Resistennya di 6.800, Antam direkomendasikan buy, supportnya di 2.300, resistennya di 2.630. Dari perbankan big cap, BBNI direkomendasikan 6.700 sampai dengan 8.050, BBRI di 4.110 dengan target resistennya di 4.460 dan juga direkomendasikan buy. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Aji Dewan Daru, investment spesialis PT Trimega Sekuritas Indonesia Tbk. Pak Aji, kita lanjutkan kembali, Pak. Baik. Ya, Pak, saham pilihan yang Anda rekomendasikan, tapi sebelum membahas lebih detail keempat saham yang direkomendasikan, apakah memang 4 saham ini kalau dari siklusnya setiap tahun merupakan emiten-emiten yang terdampak dari adanya momentum window dressing, Pak Aji? Oke, benar. Mungkin kalau kita lihat secara tahunan, window dressing itu mungkin lebih banyak terpengaruh dari kebanyakan investor-investor asing atau perusahaan aset manajemen yang ingin mempercantik portofolio mereka, di mana memang kebanyakan portofolio dari perusahaan-perusahaan tersebut itu lebih banyak di saham-saham big caps ya. Dan kita melihat dari 4 pilihan saham big caps tadi, yang menurut kita memiliki fundamental juga yang sangat menarik. Salah satunya adalah Astra International. Kalau kita perhatikan memang di GIAS kemarin tahun 2021 di bulan November itu animo masyarakat itu untuk membeli produk baru dari Astra International itu yaitu Neo Avanza dan juga Veloz itu semakin meningkat nih. Kita melihat itu adalah sentimen positif yang didapat dari adanya GIAS itu sendiri. Dan juga seperti yang kita tahu kemarin juga Bluebird itu baru saja menyatakan ingin bekerja sama dengan Toyota untuk membeli kendaraan listrik dari Toyota. Dan selain Bluebird juga kalau kita lihat ternyata ada beberapa perusahaan seperti Toba yang bekerja sama dengan Gojek yang juga ingin mengembangkan perusahaan yang ingin berfokus untuk mengembangkan kendaraan listrik mereka. Kalau kita perhatikan ini harusnya menjadi sentimen juga untuk nikel yang merupakan salah satu bahan utama untuk pembuatan baterai yang nanti digunakan untuk kendaraan listrik ini tadi. Dan kalau kita lihat jadi ini harusnya jadi sentimen positif untuk Astra International di jangka panjang. Lalu juga komoditas nikel juga mengalami mendapatkan sentimen positif juga. Dan kita melihat Antam itu adalah salah satu emiten yang juga bisa memproduksi nikel dan mendapatkan sentimen positif dari sisi itunya sendiri. Dan berikutnya kalau kita ngomongin dari sisi perbankan, kita melihat memang di kuartal 3 kemarin itu beberapa perbankan itu merilis laporan keuangan yang cukup menarik ya di kuartal ketiga ini, di mana memang yang paling menarik dari big banks itu adalah Bank BNI. Kalau kita perhatikan memang Bank BNI ini secara bottom line itu mencatatkan kenaikan yang cukup menarik dibandingkan dengan kuartal 2 sebelumnya. Dan kita melihat ini juga angkanya sangat tinggi di atas angka konsensus. Harusnya kita melihat ke depannya sampai kuartal 4 ini berakhir, kinerja Bank BNI sendiri masih ada di track yang masih bagus ya. Lalu berikutnya juga ada Bank BRI. Kita melihat memang Bank BRI secara kuartal itu juga mengalami peningkatan walaupun masih ada di bawah angka konsensus. Kenapa demikian? Karena kalau kita lihat ternyata dari anak-anak usaha Bank BRI sendiri ada yang masih belum perform baik, yaitu adalah Agro atau Bank Raya. Karena memang seperti yang kita tahu fokus dari Bank Raya atau Agro ini sekarang kan memang lagi ingin mengembangkan aplikasi digitalnya. Jadi itu hal yang wajar di tahun 2021 ini untuk laporan keuangan di bank-bank digital itu akan mengalami kerugian karena memang fokus dari mereka di tahun ini itu lebih banyak
untuk mengembangkan aplikasi digital tersebut. Jadi lebih baik kita kalau misalkan mau memilih, lebih baik pilih induknya aja, yaitu Bank BRI itu tadi. Baik, Itu. Pak Aji, untuk Astra International, Antam, BBNI, kemudian juga ada BBRI dari sisi support dan resistennya, ini cukup lebar ini Pak. Apakah ini target sampai dengan akhir tahun atau lebih ke arah untuk seminggu ke depan Pak Aji? Oke, kalau kita lihat memang kami memberikan rekomendasi resisten cukup tinggi itu melihat sampai akhir tahun. Karena memang kita prediksikan pergerakan di akhir bulan November ini kecenderungannya pasti sedikit lebih sepi dibandingkan dengan di awal-awal bulan Desember, begitu. Baik, saya akan ulangi. Astra International supportnya di 6.025, resistennya di 6.800, masih cukup lebar. Antam di 2.300, sementara resistennya di 2.630. Kemudian juga ada BBNI 6.700, supportnya, resistennya ada di 8.050. BBRI, perbankan big cap lainnya, 4.110, resistennya ada di 4.460. Baik. 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Aji, kebetulan pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, ada yang menanyakan juga dari perbankan ini Pak, tapi tidak kepada perbankan big cap. Kita akan coba sapa, ada Bapak Tarigan di Medan, terima kasih juga sudah bergabung bersama kami. Analisisnya untuk BBTN, support dan resisten ini. Silakan Pak Aji. Kalau Bank BTN memang kita melihatnya itu juga salah satu perbankan besar yang menurut kami masih mendapatkan sentimen positif dari pemerintah yang ingin memberikan stimulus terhadap penjualan rumah ya. Dan kita ngelihat ini harusnya jadi sentimen positif. Kalau kita lihat dari sisi teknikalnya sendiri, Bank BTN ini sekarang sedang ada di tengah-tengah nih, dalam artian Bank BTN ini mau berusaha untuk menuju resistennya yang ada di angka 1945, tapi karena dia itu sudah ada di area setback cukup lama, kenaikan di hari kemarin itu malah digunakan momen oleh orang-orang untuk melakukan aksi taking profit. Dan untuk supportnya sendiri masih ada di angka 17.15. Kalau saya boleh kasih rekomendasi, mungkin kalau misalkan mau membeli, tunggu sampai ada mendekati di area support, karena sambil menunggu aksi jualnya itu udah mulai menipis. Begitu. Oke. Supportnya di berapa tadi Pak Haji? 17.15 ya Pak? 17.15 betul. Oke, hari ini koreksi di 2,42% dan ditutup di level 1.815. Artinya tunggu koreksi lebih dalam lagi untuk BBTN di 17.15 ini. Jawaban untuk Pak Tarigan yang ada di Medan, analisis BBTN, support dan resistennya. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Baik. Pak Aji, kita akan coba jawab pertanyaan lain yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami sampai sejauh ini. Saya akan coba jawab pertanyaan Ibu Ivon yang ada di Bogor. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Ini lebih kepada perbankan digital ini untuk Arto sampai dengan akhir bulan. Arahnya akan kemana, Pak Aji? Oke, kalau kita melihat Arto mungkin memang di hari ini dia itu baru aja menembus supportnya ya, yang ada di angka 15.250. Dan kalau saya perhatikan memang walaupun dengan penurunan yang cukup signifikan, tapi volume jualnya itu tidak begitu banyak. Kemungkinan dia di hari besok akan kecenderungan masuk ke area sideways nih. Sideways-nya di berapa, itu mungkin ada di range perdagangan 14.400 itu untuk supportnya, sampai ke angka 16.050 itu untuk resisten paling dekatnya, gitu. Baik, ini sayang sekali Bu Ivon di Bogor tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum ini. Lebih ke arah sideways ya Pak ya, untuk jangka pendek setelah koreksi hari ini cukup dalam di 5,16%, ditutup di level 14.700, tapi peluang menguatnya seperti apa? Kalau saya melihat sendiri sih memang potensi untuk bisa kembali rally naik itu masih belum terlihat ya. Karena memang kalau kita lihat dari sisi teknikal masih belum ada pattern atau pola yang ada berpotensi untuk melakukan pembalikan arah seperti itu. Baik, selanjutnya kita ke Malang, ada Bapak Victor. Terima kasih juga sudah bergabung bersama kami, masih dari perbankan ini, tapi perbankan lapis di bawah. Untuk Bank Bukopin ini Pak Aji, BBKP bisa masuk di harga berapa? Support dan resistennya sampai dengan minggu ini. Tampaknya lebih ke entry level ini Pak. Oke, Bank Bukopin kalau kita perhatikan memang secara teknikal ini sedikit berbahaya. Karena kalau kita lihat memang dari beberapa hari terakhir itu volumenya itu sangat-sangat tipis ya. Jadi kalau misalkan mau coba masuk, mungkin tunggu di bawah angka 288.
itu baru menarik kalau misalkan coba boleh dikoleksi. Tapi saya kasih rekomendasi tadi, jangan terlalu agresif beli dulu, karena memang kemungkinan penurunan itu masih ada, begitu. Baik, BPKP juga menarik setelah dari Rakisunya begitu lebih cenderung tertekan begitu Pak, auto reject bawah beberapa kali terjadi untuk BPKP. Dari sisi profil resiko untuk trading di saham BPKP Pak Haji. Kalau BPKP sendiri, jika bertanya tentang profil risiko, karena memang ini secara fluktuasi harganya sangat kencang, masih sangat tinggi, mungkin sedikit lebih tinggi ya untuk profil risikonya, dalam artian kecenderungan untuk masih mengalami penurunan itu masih besar, begitu. Baik, momentum seperti apa yang bisa dimanfaatkan Pak? Kalau saya sih melihatnya mungkin menunggu sampai ada volume beli sudah mulai kelihatan. Karena memang beberapa hari terakhir itu lebih banyak volume jualnya ya. Jadi kalau misalkan volume belinya kita lihat dari sisi teknikalnya itu lebih tinggi daripada rata-rata 20 hari terakhir, itu baru boleh kita melakukan akumulasi beli, begitu. Di level berapa tadi direkomendasikan Pak Haji? Saya tadi untuk Bambu Kopin sendiri kasih rekomendasi untuk setidaknya ada di bawah angka 288. Baik, dengan target price terdekat Pak? Untuk target price terdekat, untuk secara teknikalnya itu ada di angka 370. 370 dan 288 dari sisi support untuk BPKP. Jawaban untuk Pak Victor yang ada di Malang. Pak Haji menarik.